Pelajaran kita sudah sampai di pelajaran kelima, judulnya adalah bersinar seperti cahaya di malam hari. Yesus yang adalah terang dunia berkata, "Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dan Yesus juga mengajak kita untuk menjadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan bagaimana kita dapat menjadi terang dunia? Hanya melalui hubungan yang dekat dengan Yesus. Dan di dalam pergumulan itu, Tuhan sudah memberikan sukacita. Gitu. Itulah bedanya orang Kristen yang sudah menerima keselamatan dengan orang Kristen yang sekedar jubah tadi yang dikatakan gitu ya. Ada sukacita yang lahir dari dalam gitu. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bertemu dengan pemirsa sekalian di dalam pembelajaran kita di seri yang baru. Triwulan pertama tahun 2026 kita membahas mengenai kitab Filipi dan Kolose. Dan saat ini juga di studio sudah hadir teman-teman yang akan menemani kita berdiskusi, dan tentunya kami senang sekali juga untuk dapat menyapa pemirsa setia diskusi Sekolah Sabat yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel kami. Untuk yang pertama, boleh kita minta kesediaan dari Emi untuk membacakan. Boleh. Di sini ada dari Rosalind Tinus. Terima kasih diskusi Sekolah Sabat yang sudah membantu saya memahami lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Anda semua. Amin. Kemudian dari Linda Sihombing. Terima kasih atas pencerahannya, atas diskusi Sekolah Sabat yang membuat kita lebih memahaminya, dan semoga kita tetap setia dan taat akan firman-Nya, dan Tuhan memberkati semua dalam pelayanannya. Kemudian ada juga dari Q. Aritonang. Pada umumnya umat Tuhan di akhir zaman sudah lebih dahulu ketakutan terhadap penganiayaan, penderitaan, hukuman penjara, dan lain sebagainya, maka keberanian untuk membawa firman Tuhan jadi hilang. Sebenarnya kalau kita dikuasai Roh Kudus, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Amin. Baik, yang pertama dari Helni Tangkilisan. Amin, terima kasih atas pelajaran Sekolah Sabat, pendeta, dan tim yang sudah menguatkan iman percaya saya. Tuhan berkati. Amin. Tuhan. Lalu berikutnya dari Laverne Ngantung. Salam dari Obi Halmahera Selatan. Salam balik juga. Lalu kemudian Johnny Disim. Shalom, terima kasih HCI dengan penjelasan yang memudahkan kami memahami message pelajaran Sekolah Sabat. Dan kami akan terus mengikuti HCI di pelajaran Sekolah Sabat yang baru di sepanjang tahun 2026. Tuhan memberkati. Oke, lalu kemudian yang terakhir dari Joseph Kolopita Wondal. Mantap pelajaran kita triwulan ini. Paulus, walau dia di penjara, dia tetap bersukacita membagikan kebenaran. Amin, puji Tuhan. Pendeta Saud? Baik, dari Roslyn Sungah. Amin, terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Dan Tuhan memberkati kita semua. Kemudian dari saudara kita, Andrew Talut. Salam Kak Yola dan narasumber yang lain. Saya sangat terberkati, perbincangan yang mudah untuk dipahami dari gereja SDA Tambulion, Kota Belut, Sabah, Malaysia. Dan yang terakhir ada dari saudari kita Zona. Sungguh indah pelajaran Sekolah Sabat untuk kuartal 1 tahun 2026. Salam dari New Jersey, US. Ya. Amin, puji Tuhan, terima kasih teman-teman semua. Ada beberapa nama-nama yang kami sering bacakan dan kami tahu bahwa saudara-saudara adalah pemirsa setia, dan kami mengucapkan terima kasih sekali selalu mengikuti program diskusi Sekolah Sabat, dan kami mendoakan kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang, baik di dalam pembelajaran secara pribadi, keluarga, dan juga di dalam jemaat. Pada saat ini, walaupun kita masih di mungkin bagian awal ya dari pelajaran Sekolah Sabat kita, tapi buku Sekolah Sabatnya sudah habis untuk teman-teman yang telah
kami kirimkan. Semoga itu bisa menjadi berkat dan kita bisa belajar bersama-sama. Namun bila ada teman-teman yang mungkin belum mendapatkan dan mungkin mau untuk ikut belajar bersama dengan kami, namun aksesnya sulit kepada buku Sekolah Sahabat, di triwulan depan mungkin kami bisa menyediakan. Langsung saja hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia dan katakan saya mau pre-order dulu lah ya untuk triwulan depan, sehingga kami dapat menambah jumlah kuota bukunya juga. Dan kami akan mengirimkan kepada saudara-saudara, teman-teman semua di wilayah negara Indonesia dengan cuma-cuma. Baik, pelajaran kita sudah sampai di pelajaran kelima, judulnya adalah bersinar seperti cahaya di malam hari. Yesus yang adalah terang dunia berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Dan Yesus juga mengajak kita untuk menjadi terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan bagaimana kita dapat menjadi terang dunia? Hanya melalui hubungan yang dekat dengan Yesus. Terang dan kuasa surga tersedia bagi semua orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Namun seringkali kita terjebak kepada dua ekstrim, di mana yang satu tidak melakukan apa-apa, mengharapkan Tuhan yang melakukan segalanya, atau di sisi yang lain kita membiarkan ide, pikiran, rencana-rencana kita menghalangi pekerjaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dan kita akan melihat bagaimana nasihat Paulus kepada jemaat Filipi mengenai terang akan menjadi relevan bagi kita saat ini. Bayangkan pekerjaan paling sulit yang pernah ada. Pekerjaan yang rasanya terlalu berat, terlalu besar, terlalu jauh untuk dijangkau. Begitulah gambaran rencana keselamatan. Sebuah misi untuk menjembatani manusia dan ilahi. Sesuatu yang tampak tidak mungkin dalam pandangan manusia. Namun, itulah amanat yang Yesus berikan kepada para murid-Nya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus memberikan misi yang mustahil agar kita belajar bergantung kepadanya, bukan kepada diri sendiri. Ketika kehendak manusia bersatu dengan kehendak Allah, itu menjadi kuasa yang besar. Dan menakjubkannya, pada masa Paulus, Injil telah diberitakan kepada seluruh makhluk di bawah kolong langit. Tidak semua percaya, tetapi tugas mereka bukan membuat semua bertobat, melainkan agar Injil itu menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Dari balik jeruji penjara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi dan Kolose. Surat-surat ini menyingkapkan Kristus, anak manusia yang menebus kita dari dosa, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita. Hari ini, gereja Tuhan dipanggil untuk bersatu, menyelesaikan amanat akhir zaman. Pekabaran 3 malaikat. Karena dialah yang memampukan kita mengambil bagian dalam rencananya yang agung, menyatukan surga dan bumi. Pelajaran 5 dengan judul Bersinar Seperti Cahaya di Malam Hari. Ayat hafalannya terdapat dalam Filipi 2 ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Emi. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dan juga kesempatan kami boleh belajar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan lewat diskusi Sekolah Sahabat. Kami memohon kiranya hikmat bahkan Roh Kudus Tuhan menyertai kami sehingga kami yang berdiskusi juga boleh berdiskusi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami boleh mendapatkan pelajaran yang baru, kami boleh memiliki iman yang lebih kuat kepada Tuhan. Terlebih Tuhan juga berkati para pemirsa sehingga kami semua
boleh menikmati berkat dari diskusi sekolah sahabat ini, dan kami boleh bersuka cita oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami menyerahkan diskusi ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon serta mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Berbicara mengenai bersinar cahaya di malam hari, teman-teman di sini pendeta punya pengalaman nggak yang berhubungan dengan malam, kegelapan dan cahaya? Pendeta Saud. Ada. Jadi ini pengalaman puluhan tahun yang silam lah ya. Waktu itu masih kelas 3 SMP. Jadi untuk ke gereja itu, ini ceritanya ibadah Rabu malam nih. Di kampung kami itu di Sungai Loba namanya ya, di daerah pedalaman di Medan sana. Jadi kita kalau mau ke gereja itu harus melewati satu pekuburan, ya. Dan di situ ada pohon mangga yang besar, ya. Dan dipercaya oleh orang-orang situ tempat bergelantungan atau tempat pesta para hantu, ya, setan, kuntilanak, jin, ya, seperti itulah. Jadi seringkali itu pohon bergoyang, ya, ketika orang lewat, menurut ceritanya. Nah biasanya kami akan selalu jalan bersama, tapi malam itu saya harus jalan sendirian. Gitu ya. Nah jadi dalam pikiran saya, waduh ini pohon, bagaimana? Jadi kepala saya sudah besar duluan gitu kan. Dan saya sudah tidak mau melihat sebenarnya gitu. Saya lurus terus dan berusaha waktu itu mendayung sepeda ya, sekencang-kencangnya. Tapi entah bagaimana, saya penasaran gitu, pengen ngelihat. Jadi saya menoleh, memang ada warna putih di apa itu, di pohon itu. Gitu ya. Waduh, saya takut sekali. Aduh Tuhan, saya bilang tolong. Nah, singkat cerita, besok paginya mau berangkat ke sekolah. Saya lewat situ, saya lihatlah ternyata yang putih itu adalah plastik gitu ya. Jadi kalau di sana itu plastik pupuk itu, ternyata ada yang iseng mungkin atau bagaimana digantungkan di situ. Nah, di situ saya mulai berpikir berarti hantu itu enggak ada sebenarnya, hanya di pikiran kita gitu ya. Nah ini yang berhubungan dengan malam gitu ya. Oke. Ya. Terima kasih pendeta, menarik sekali ya. Kalau Emi gimana? Kalau aku cuman teringat tadi ketika kakak baca soal bintang. Jadi pernah beberapa bulan aku tinggal di NTT. Nah jadi bertepatan waktu itu ya, kurang tahu mungkin sekarang. Waktu itu di sana belum ada akses listrik. Jadi memang ketika malam gelap. Bisanya mereka pakai aki kalau kalau nggak salah lampunya. Jadi ketika saya ingat waktu itu, ketika memang malam gelap, saya menoleh ke atas ke langit, wah bintangnya banyak sekali bertaburan. Kalau dibandingkan dengan sekarang, mungkin di Jakarta sulit untuk lihat pemandangan seperti itu. Tapi kalau mengingat waktu NTT, peristiwa tentang malam, kemudian tentang bintang, itu salah satu pemandangan yang menurut aku itu wah gitu, wow, luar biasa seperti itu. Thank you Emi. Pendeta? Ya, kalau dari kami mungkin mirip-mirip juga ya. Dulu waktu kami sempat bertugas di satu pulau namanya Pulau Luang di Maluku. Ya sama juga kayak Emi, nggak ada lampu, nggak ada listrik gitu kan. Jadi malam-malam, kalau sekarang kita tanya, tahu nggak fase bulan ini apa sekarang? Pasti nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena orang di dalam nonton TV apa segala gitu kan, banyak kegiatan. Tapi kalau di tempat yang nggak ada listrik, nggak ada apa-apa, pasti orang kan nongkrongnya kan di luar kan. Jadi tiap malam pasti, oh bulannya nih lagi bulan purnama, ini bulan setengah ini ya. Jadi maksudnya apa ya? Kadang-kadang ketika kita berada di tempat yang gelap sinyal juga. Nah itulah di saat kita lebih peka terhadap ya sinar. Ya kalau orang bilang katanya di tengah malam yang pekat itu satu batang korek itu bisa dilihat dari berapa kilometer gitu. Mungkin seperti itu juga. Jadi kadang-kadang nanti kita akan pelajari di sekolah sahabat karena seolah-olah kegelapan itu penting, ada gunanya, membuat terang-terang itu menjadi semakin jelas ya. Jadi kalau dalam pengalaman saya seperti itulah. Karena memang nggak ada lagi yang mau dilakukan, gelap ya udahlah kerjanya memandangi. Ini yang terang-terang. Oke, terima kasih. Memang kalau kita ke tempat-tempat yang mungkin gunung atau mana yang masih alami sekali ya, kita bisa lihat bintang itu benar-benar, langit itu cerah, nggak ada polusi, jadi kita bisa kelihatan langit, bintang dan cahaya terang bulan seperti itu. Nah.
pelajaran kita ini masuk di Filipi 2, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ke nanti di akhir pasal 2 adalah ayat 30. Tapi kita akan mempelajari 2 perikop dan dimulai dengan satu ayat yang banyak orang mungkin bertanya-tanya. Yeah. Karena di ayat 12 dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Ayat 13, "Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Nah, ini maksud dari ayat ini apa sih? Terutama kalau kita hubungkan juga dengan kisah 4 ya, di mana dikatakan bahwa tidak ada keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus. Jadi dari yang aku mengerti sih Kak dari ayat ini, kalau kita baca lanjutkan di ayat 13-nya di Filipi 2 itu Allah yang mengerjakan di dalam kita. Nah, kembali ke ketika kita menerima keselamatan itu hanya di dalam iman kepada Yesus. Itu pasti akan menghasilkan pekerjaan di dalam hati kita, artinya kita pasti ada buah pertobatan yang akan kita lakukan, yang ditunjukkan secara nyata gitu dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, ketika kita menerima keselamatan ini, pekerjaan itu dikerjakan oleh Allah di dalam hati kita, kita harus mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya. Nah, pekerjaan itu yang dimaksudkan dalam Sekolah Sabat ini adalah mempraktekkan apa yang Allah tanamkan di dalam diri kita setelah keselamatan itu kita terima. Karena faktanya adalah kenapa kita perlu mengerjakan terus gitu. Faktanya adalah Allah itu setia. Allah itu tidak pernah berubah. Tapi yang jadi masalahnya adalah manusianya ini yang sering lupa. Manusianya ini yang sering berubah. Itulah kenapa Tuhan mau kita terus mengerjakan itu, bukan berarti pekerjaan kita yang akan menyelamatkan kita. Tapi dengan pekerjaan itu mendorong kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Karena kita tahu, oh ternyata sulit melakukan ini. Kita butuh juru selamat. Nah, harusnya seperti itu yang saya mengerti. Oke, benar. Ya mungkin kalau kita bisa melihat sebenarnya kan kadang-kadang ketika kita berbicara mengenai iman dan usaha, ya faith and works gitu kan. Kalau dalam ini kan kadang-kadang kita suka menghantamkan atau mengantagonisasikan antara dua konsep, yaitu iman dan usaha manusia, gitu kan, iman dan perbuatan lah ya. Dan apalagi kalau dibilang ini mungkin yang paling terkenal antara apa yang Paulus katakan soal iman dengan apa yang Yakobus katakan soal iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Sebegitunya mereka mau menghantamkan ini, sehingga satu kisah yang cukup terkenal adalah Martin Luther itu menolak surat Yakobus. Dia bilang, Yakobus ini bukan Alkitab nih. Kenapa? Karena konsep itu tadi, kalau dia kan benar-benar hanya oleh iman saja. Tetapi kalau kita melihat di sini sebenarnya ada sebuah bukan siklus lah, tapi sebuah komplementari yang ada antara apa yang Allah kerjakan dengan apa yang kita kerjakan. Mungkin apapun yang Allah kerjakan pasti butuh respons gitu kan, sama seperti kalau tadi dengan soal matahari dan bulan gitu kan. Kita bilang bahwa matahari bercahaya iya, bulan bercahaya iya, tetapi kan bulan itu hanya memantulkan cahaya daripada matahari. Dan seringkali pekerjaan ataupun perbuatan ataupun usaha kita itu adalah seperti bukan kita yang menjadi matahari, dalam arti ada reaksi fisi gitu kan, hidrogen tambah hidrogen menjadi apalah gitu kan, atomnya reaksi nuklirnya gitu kan, jadi ada energi, ada cahaya. Ya itulah Allah punya kuasa, punya energi dalam dirinya sendiri. Tapi kalau bulan tanpa sinar dia gelap, tetapi karena ada sinar dia bisa memantulkan. Nah, jadi mungkin kadang-kadang perbuatan kita juga adalah di satu sisi adalah pantulan daripada apa yang Allah sudah lakukan. Sehingga harus ada, seperti yang dia bilang, harus ada pantulannya. Kalau tidak ada pantulannya, artinya jangan-jangan sinarnya apakah semuanya terserap kepada kita? Wah, ini kayak udah lebih keren dari Fanta Black ini kan, Fanta Black gitu kan, cat paling hitam di dunia yang benar-benar menyerap semua sinar, apa kita seperti itu kan? Enggak juga, pasti ada yang perlu dipantulkan. Dan sekarang pertanyaannya, kita menerima sinar dulu atau memantulkan dulu? Pasti jawabannya harus menerima sinar dulu. Tidak mungkin orang bisa bersinar kalau tidak kalau bulan ya, ini kalau bicara soal tidak mungkin dia bisa bersinar kalau tidak ada mataharinya gitu kan. Nah, jadi kalau yang pertanyaannya, jadi apa yang dulu, apakah Allah dulu yang bekerja dalam kita atau kita dulu yang berusaha untuk mendapatkan sinar itu? Barulah di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya bahwa
Itu adalah Allah yang terlebih dahulu. Jadi tidak ada soal bagaimana urutannya. Itu jelas Allah terlebih dahulu. Tapi ketika Allah sudah bekerja, bukan berarti manusia diam-diam aja. Harus ada perbuatan yang tetap kita kerjakan, tetap kita lakukan, tetap kita usahakan, tetap kita tanggapi daripada apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin gitu. Oke. Pendeta. Saya pikir sudah jelas ya apa yang sudah disampaikan Saudari Emi dan juga Pastor Wilson. Memang kalau dibaca sekilas, kerjakanlah keselamatanmu gitu. Kalau mengerjakan itu kan berarti usaha ya. Nah, sementara jelas Alkitab ajarkan keselamatan itu adalah murni dari Tuhan, tidak ada upaya atau usaha kita. Dan lalu apa maksud ayat ini? Dan di bagian mana kita mengerjakan gitu ya? Pekerjaan seperti apa yang kita lakukan di situ? Jadi keselamatan itu sudah kita terima ketika kita percaya kepada Tuhan, menerima Dia gitu kan, menerima Yesus berarti paket keselamatan ada. Nah, jadi bagian kita, karena di ayat selanjutnya kan dikatakan justru Allah juga lah di dalam paket keselamatan itu Dia akan mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita, gitu. Nah, lalu bagian kita apa dong? Yang dimaksud dengan kerjakan di situ. Supaya Tuhan tetap bekerja dalam diri kita, ya, maka bagian kita adalah berusaha. Jadi usaha yang dimaksud di situ adalah untuk tetap kemauan kita memilih untuk menempel, melekat, menyatu dengan Tuhan. Itulah sebenarnya bagian dari usaha yang bisa kita lakukan. Jadi bukan upaya untuk mendapatkan keselamatan itu, bukan. Tetapi upaya untuk tetap menyatu dengan Tuhan. Karena kan di pendahuluan jelas, hanya melalui hubungan yang dekat dengan Yesus, ya, maka terang maupun keselamatan itu menjadi milik kita. Nah, dengan cara apa kita bisa terus melekat dengan Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Usaha seperti apa itu? Ya, usaha itu ya melalui doa, baca firman. Nah, itulah kita terhubung dengan Tuhan. Dan selanjutnya paket keselamatan itu adalah kita terima dan Tuhan akan mengerjakan itu. Dia yang akan memperbarui kemauan kita. Dia akan menolong kita untuk melakukan satu tindakan, ya, untuk perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu semua bagian dari pekerjaan yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Bukan karena kekuatan kita, gitu, bukan karena kemauan kita. Apalagi usaha untuk mendapat keselamatan, kan gitu. Jadi keselamatan sudah kita dapat, tapi supaya keselamatan ini jangan hilang, kita harus tetap melekat dengan Tuhan. Jadi kerjakan usaha apa yang dimaksud di situ adalah upaya untuk terus melekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Ya melalui doa, melalui baca firman, ibadah, ya kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tadi pendeta sudah masuk ke aplikasi ya, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari umat Kristen itu bagaimana mengerjakan keselamatan itu dengan terus melekat kepada Tuhan melalui doa dan firman. Mungkin ada tambahan, Emi? Iya, mungkin lebih ke ini juga sih, Kak. Tadi pendeta sudah bilang soal doa, kemudian baca firman, kemudian bersaksi, kemudian saya teringat juga mengenai apa yang dihasilkan itu kan Galatia 5 ayat 22 bilang tentang buah roh, artinya ada kasih. Pasti kalau setiap hari ya, Kak, kalau aku contoh di kantor, praktisnya adalah seperti contoh lah, ada yang minta tolong untuk buat sesuatu gitu. Kadang di dalam diri bertentangan, aduh nggak mau sebenarnya, tapi pasti kita ada suara yang kita tahu ini yang baik untuk dibuat gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang saya percaya Tuhan sementara bekerja dalam diri saya untuk cobalah lebih menjadi seperti Kristus. Dalam arti cobalah untuk, sebenarnya kamu bisa tapi kamunya yang memilih untuk nggak mau gitu. Jadi cobalah bikin yang baik. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita secara praktis, entah itu di kantor, di rumah, hal-hal yang kita tahu itu baik dan kita pelajari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus kita coba untuk lakukan. Seperti itu. Itu tambahannya lagi tadi adalah mendengarkan suara Roh Kudus ya di dalam hati kita. Jadi mungkin kalau kita mau pertajam lagi, jadi apa sih respons seperti apa? Sebenarnya respons itu haruslah seimbang dengan apa yang didapat. Gitu kan, kalau dalam arti kan ya tadi kita mendapatkannya kasih, berarti responnya kasih gitu kan. Kalau ya ini normal aja, kalau orang dijahatin ya responsnya adalah dijahatin balik gitu kan. Kalau orang dikasihi responsnya harusnya mengasihi balik. Jadi kadang-kadang yang menjadi pertanyaan adalah kalau respons itu tidak seimbang, tidak selaras dengan
apa yang sudah diberikan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dan itulah kadang-kadang juga yang menjadi sebuah isu yang saya rasa Paulus di sini coba untuk katakan. Karena dia bilang kan menjadi terang. Kalau menjadi terang kan artinya apa? Yang kau dapatkan adalah terang. Ya, kalau yang kau dapatkan adalah terang, ya artinya ya kau harus memberikan terang. Jangan yang kau dapatkan terang, tapi yang kau berikan malah mungkin ada terangnya sedikit, tetapi lebih banyak panasnya daripada terangnya. Jadi kan karena kan kalau lampu gitu kan ya ada lampu neon, ada lampu pijar. Nah kalau lampu pijar ini kan ya adalah sinarnya, tapi lebih banyak panasnya daripada sinarnya. Ada lagi lampu neon halogen gitu kan, oh ya lah ada terangnya terang, tapi panasnya ya masih ada sedikit. Nah kalau yang paling bagus sekarang kan LED gitu kan, ya terangnya terang sekali, tapi hampir nggak ada panasnya. Biarlah kita menjadi seperti itu gitu loh. Jadi jangan habis energi, habis respons kita memberikan panas. Orang kira, oh ya saya bersinar, saya ngasih tahu ini itu. Padahal yang orang dapatkan bukan terangnya, tapi orang panasnya. jadi gerah ya. Jadi gerah gitu kan ya. Bukan dikasih terang malah cari gerah, bukan cerah malah gerah. Mungkin kayak gitu jadinya. Oke. Nah, tadi kalau menanggapi dari pendeta katakan responsnya gitu kan, kalau reseptornya ini kayak rusak gitu ya mungkin, atau Tuhan memberikan kebaikan, Tuhan memberikan bahkan hidupnya bagi kita, Tuhan memberikan kasihnya gitu, tapi ada aja orang yang ngerasa mungkin biasa aja gitu, ya kalau soal saya hidup, saya bernafas ya itu ya berkat yang biasa aja gitu, di luar itu mungkin saya merasa nggak dikasihi oleh Tuhan atau nggak didengarkan doanya oleh Tuhan. Nah seperti itu bagaimana harusnya orang itu merespon gitu? Kalau saya lihat ini, nyambung lagi dengan soal sinar ini ya. Jadi mata kita, di dalam mata itu ada reseptor cahaya, sel batang sama sel cone, sel, ya itulah silinder gitu kan. Jadi kalau saya lupa yang mana, tapi satu itu dia lebih responsif di terang, dan satu lebih responsif di gelap gitu kan. Sehingga apa? Ketika kita berada di tempat yang terang, ya semua bisa kelihatan. Tapi ketika masuk ke dalam tempat yang gelap, pasti akan butuh waktu untuk beradaptasi. Karena tadinya kita masih menggunakan reseptor yang batang ataupun yang silinder, terus baru berubah menjadi reseptor yang satu lagi. Terus sebaliknya, ketika kita di tempat yang gelap, terus tiba-tiba dikasih cahaya, langsung bukannya malah jadi bisa melihat, tapi malah jadi buta gitu kan. Nah, jadi dalam arti begini juga kadang-kadang kita harus tahu ketika memberikan terang, kalau orang itu berada di kegelapan, nggak bisa langsung kita senter halogen gitu kan, wah lampu sorot itu matilah dia, buta lah dia gitu kan. Jadi mungkin harus pelan-pelan gitu kan. Jadi mungkin seperti itu juga. Jadi ketika kita memberikan terang ataupun supaya orang reseptornya baik. Nah, tadi kan pertanyaan reseptor, ya kita harus peka juga dia ini siapnya menerima seberapa. Jangan langsung kita banjiri dia dengan kemuliaan, dengan doktrin gitu ya. Kalau lagu gitu kan Shine Jesus Shine gitu, Float This Nation, kita banjiri dia, wah nggak bisa lah. Ya maksudnya lagu itu bagus ya, cuma maksudnya ya kita harus tahu juga kapan kita seporsinya sebagaimana. Dan itu juga yang Yesus lakukan kan, ketika murid-murid bertanya, ini apa jawab Yesus? Masih banyak yang mau kukatakan tapi kamu belum sanggup untuk menerimanya. Kadang-kadang kita harus bijaksana seperti itu. Oke, wah terima kasih penjelasannya pendeta. Diskusi kita semakin hidup ya, dan teman-teman kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Semakin gelap langit, semakin jelas bintang-bintang bersinar. Hal yang sama berlaku bagi kesaksian kita. Nah, kalau kita membayangkan ilustrasi ini, dan memang kenyataannya seperti itu, apakah artinya kita harus dengan sengaja berada atau berada di dalam lingkungan yang gelap supaya kita bisa bersinar dengan lebih terang? Kalau sejauh dari pengalaman hidup aku sih Kak, bisa, kalau menurut aku tergantung sesuai panggilan gitu. Karena aku pernah ada teman yang dia merasa dia cukup kayak seperti inilah bahasanya, saya mau bergabung di satu kelompok pertemanan supaya harapannya saya bisa jadi terang di situ. Tapi bukannya dia jadi terang, malah dia yang digelapkan seperti itu. Jadi bahayanya adalah kadang kalau mungkin kita sendiri yang merasa kita bisa, hati-hati gitu. Karena kan yang paling tahu kekuatan kita Tuhan. Jadi kenapa aku bilang tergantung, karena tapi kalau Tuhan yang minta kita untuk ke sana, entah itu
panggilan dari orang lain kah mungkin atau dalam diri kita. Yang pasti kita harus terus bawa itu dalam doa lah ketika kita merasa kita terpanggil untuk pergi ke tempat gelap atau apa seperti, atau kita punya inisiatif lah untuk pergi. Coba berdoa dulu, berdoa. Kalau Tuhan bukakan jalan, kalau itu dikehendaki oleh Tuhan, pergi saja, pasti Tuhan yang akan menolong. Tapi kalau itu dari keinginan kita, menurut pengalaman tadi aku, lebih baik kita tanya Tuhan terus, seperti itu Kak. Takutnya nanti digelapkan bukan jadi terang. Oke, dan kadang-kadang kita biasanya juga berbeda, itu bisa jadi bagus gitu ya. Tapi kadang-kadang juga bisa dicap jadi kayak aneh malahan. Itu gimana nih caranya pendeta biar kita tetap berbeda, tetap jadi terang, tapi nggak dicap aneh gitu? Ya, kalau kita melihat di dalam satu ilustrasi yang Yesus berikan di dalam Matius pasal 5, ya kan, mengenai menjadi terang dan garam. Ya sebenarnya kan salah satu pembahasannya adalah terang dan garam ini bermanfaat dengan dua cara yang berbeda. Satu dari jauh dan satu dari dekat gitu kan. Ya, jadi kadang-kadang kita harus tahu, kita dari jauh aja, kira-kira center aja kan, kayak Amy bilang kan, apakah saya harus datang mendekat ke dalam lingkungan ini gitu, terus saya akhirnya termakan dalam kegelapan, walaupun ada satu lagu yang mengatakan, carry your candle, dan dikatakan apa? Run to the darkness atau through the darkness. Ini yang saya beberapa kali ulang kan. Kalau through the darkness, kadang-kadang kita berpikir through the darkness artinya apa? Ya udahlah kita lewatin aja lah. Wah, jadi saya nggak peduli, pokoknya saya lewatin. Nggak boleh begitu. Karena lagunya mengatakan to the darkness. Jadi kepada kegelapan, bukan melalui kegelapan. Dalam arti apa? Kau lihat tempat mana-mana yang gelap, kau datang lagi ke situ. Itu artinya run to the darkness. Tapi kalau through the darkness, saya nggak peduli yang lain. Pokoknya yang penting saya terang ya. Saya kemana saya pergi, saya menginjil. Dua-dua itu ada porsinya. Dan kadang-kadang ketika kita sambungkan lagi ke dalam Matius 5, ya seperti demikian. Ada kan terang itu harus ditaruh di atas bukit gitu ya, supaya semua bisa terpancar melihat. Tetapi ada juga kadang-kadang garam itu harus berbaur di dalam lingkungannya supaya bisa mengasinkan. Jadi dalam arti ini garam ini kalau dalam zaman itu ya, bayangan saya sih bukan sebagai rasanya yang penting, tetapi dia adalah preservatif gitu ya. Dia bisa mengawetkan, bisa membunuh bakteri, membunuh kuman, dan itu hanya bisa dilakukan ketika garam itu punya kadar asin yang cukup. Karena kalau dia tidak asin ya sama aja, nggak ada gunanya, buang aja gitu ya, jadi diinjak-injak orang. Dan itulah kadang-kadang yang menjadi dilema juga bagi kita sebagai orang Kristen. Apakah kita mau dari dekat, dari jauh, seberapa intens kegelapan yang mau kita coba terangi, seberapa kuat kadar keasinan dan lumens kita, ya kan, kalau bicara soal terang gitu kan. Inilah yang menjadi persoalan tentunya. Jadi tidak ada hal yang mudah. Tetapi paling tidak yang jelas adalah secara prinsip Alkitab mengatakan bahwa kita harus menjadi terang. Dan yang kalau mau lebih jauh lagi, Alkitab mengatakan kita harus pergi ke tempat-tempat yang membutuhkan terang. Ya seperti tadi Amy bilang, kalau memang ada persiapan dan ada panggilan. Nah kadang-kadang dua ini yang kurang kan. Persiapan ada, tapi belum ada panggilan. Nah udahlah, bersiap aja terus nggak apa-apa. Tapi panggilan ada, tapi dia nggak bersiap. Ya udahlah, percuma juga. Iya, hati-hati juga. Oke, pendeta. Di ayat 13 kan tadi sudah disebutkan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi kita menerima terang, ataupun istilah garam tadi itu, dari Tuhan, lalu dia yang akan mengerjakan, artinya dia yang akan mengatur gitu kan. Kontrasnya seperti apa, ya rasanya. Kalau memang dia pencinta garam, mungkin akan ditambah garamnya, supaya tetap rasa enak kan begitu kan. Tapi ada orang yang tidak suka garam, jadi sedikit aja dia sudah rasa asin sekali. Gitu. Nah, siapa yang bisa memkomposisikan itu? Ayat itu katakan Tuhanlah yang mengerjakan. Dan Yesus sudah katakan di Matius 10 itu ya, ayat 16, supaya kita tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular, kan begitu ya. Nah, ini rumus dalam memposisikan diri kita di tengah kegelapan. Ya, jangan sampai nanti kebalik gitu kan. Jadi kita yang digelapkan gitu. Tapi ya terang itu harus memberikan dampak dalam kegelapan moral di sekitar kita. Makanya di pelajaran-pelajaran terdahulu kita, saya katakan ketika kita contoh ya melamar pekerjaan, mungkin kita hanya berpikir mendapatkan pekerjaan itu selalu adalah gaji yang tertinggi, itu yang akan kita kejar. Iya kan? Iya dong. Orang bekerja itu pasti selalu. Nah, sebenarnya
ketika kita tempatkan diri kita dalam bekerja itu, ada rencana Tuhan di situ menjadi terang gitu ya. Nah, bisa saja kita ditempatkan di satu pekerjaan ya, di mana sebenarnya bukan hanya gajinya yang mau kita dapatkan, tetapi ada rencana Tuhan kita untuk menyelamatkan orang di situ melalui pengaruh hidup kita ya. Mungkin bos kita justru akan bertobat. Nah, ini ada sedikit pengalaman istri saya. Dulu dia bekerja di satu perusahaan lah gitu ya. Kemudian dia sering diajak untuk makan siang bersama lah gitu dengan teman-temannya, satu tim itu. Ya, mereka pesan udang apa segala macam gitu ya. Nah, dia pesan yang makan makanan memang terlihat agak aneh menurut mereka gitu. Tapi keunikan itu kemudian dilihat secara keseluruhan dalam hidup dia gitu ya, melalui etos kerjanya gitu ya. Jangan juga fanatik makanan tapi kerjanya bolos-bolos ya kan. Jadi batu sandungan juga gitu ya. Itu harus, jadi cahaya itu harus memang terlihat dari seluruh kehidupan kita. Kemudian bagaimana kejujuran dia, karena di pelajaran kita dikatakan ada ketulusan ya, tak bercela di situ. Itulah bagian dari bersinar itu. Nah, singkat cerita dia kemudian harus putus kerja karena dia harus ikut saya ke Sumatera Selatan waktu kami ditempatkan di sana. Jadi pekerjaannya di Jakarta ditinggalkan. Tapi kemudian pengaruh hidupnya selama bekerja di kantor itu membuat bosnya lah bisa dibilang ya, di atasannya dia itu berpikir gitu tentang ajaran-ajaran Alkitab yang dihidupkan itu. Nah, hingga suatu saat pengganti dia adalah juga seorang Advent gitu ya. Masuk di situ juga menghidupkan hal yang sama. Nah, sehingga bos ini makin penasaran gitu. Nah, berawal dari belajar-belajar, akhirnya dia tertarik bukan saja firmannya, tetapi tertarik sama orangnya gitu ya. Singkat cerita akhirnya mereka menikah lah. Nah gitu, sama temannya, penggantinya istri saya ini. Nah, setelah kami kembali ke Jakarta, kami kaget waktu melayani satu jemaat. Bosnya itu sudah bergereja dengan temannya itu. Dia, loh, Bapak kok ada di sini? Saya kan sudah jadi Advent. Kok bisa gitu? Ya karena pengaruh hidupmu gitu, ditambah istri saya yang sekarang ini. Itulah contoh nyata bagaimana sinar, ya bersinar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi ketika kita menghidupkan satu kebenaran, kita harus menghidupkan itu secara utuh ya, secara whole gitu. Jadi kita tidak akan, mungkin kita awalnya dicap aneh, tapi ketika dilihat secara utuh, wah ini ternyata memang benar-benar membawa kebaikan gitu dan menjadi keunikan yang akan menjadi daya tarik juga. Dan kalau kita lihat di pelajaran kita disebutkan juga mengenai melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak berbantah-bantah, dan kembali diingatkan mengenai persatuan di dalam jemaat yang telah kita pelajari di beberapa pekan yang lalu, dan bagaimana juga hal ini dapat menjadi terang ya, dapat menjadi terang. Bahkan kata tidak bercela, tanpa cacat atau tanpa celah juga tadi sudah dibahas mengenai tulus, tidak tercampur, murni, tulus seperti merpati. Nah, jadi ketika kita memagari diri kita dengan buku Sekolah Sahabat, kita mengatakan juga konten-konten ya, di tengah gempuran media yang sekarang saat ini sangat sepertinya entertaining, tapi kita memerlukan penjagaan atas panca indera kita. Apa yang kita masukkan itu akan mempengaruhi dengan apa yang kita pikirkan. Kita harus lanjut di ayat yang selanjutnya, di ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Apa latar belakang dari ayat Filipi 2 ayat 17 ini, Pendeta Wilson? Jadi kalau di dalam Filipi 2:17 ini sebenarnya adalah suatu penutup daripada paling tidak di dalam satu poin yang Paulus sedang mengatakan. Dia bilang mulai dari ayat 12 saya katakan, hai saudara-saudara kasih, taat, kejarkan keselamatanmu, lakukan dengan tidak bersungguh-sungguh, lakukan sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh, supaya kamu tidak bercela, supaya kamu menjadi terang, ini. Setelah semuanya itu, lalu Paulus mengatakan tetapi sekalipun.
darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan bersukacita dengan kamu sekalian. Jadi di sini ketika kita membaca hal ini, dalam bayangan kita mungkin orang yang tidak terlalu paham terhadap apa yang sebenarnya Paulus sementara sedang gambarkan, kita wah Paulus ini mau menjadi penutupnya, mau menjadi sesuatu yang hebatnya. Padahal bukan. Kalau kita baca di dalam apa sih itu korban curahan? Korban curahan ini sebenarnya adalah sebuah tambahan, sebuah bukan adendum, sebuah kayak komplementari terhadap hidangan utamanya. Hidangan utamanya adalah ya korban yang sementara sedang diberikan, penebusan yang sementara sedang dilakukan, ada mungkin anak domba atau apa yang sementara itu sedang terjadi. Tambahkan atas itu ada juga ya korban curahan ini, ya bisa anggur, bisa minyak, bisa campuran, dan itu jumlahnya tergantung masing-masing. Dan Paulus mengatakan yang dia lakukan ini adalah sebenarnya tambahan daripada apa yang jemaat-jemaat di Filipi ini sudah lakukan. Dengan apa yang mereka lakukan, dengan mereka bekerja, dengan mereka memberikan kasih, dengan mereka melakukan semuanya, Paulus ini hanyalah tambahan. Tetapi tambahan yang dia lakukan dengan bersukacita. Karena apa? Dia senang ini. Ada sesuatu hal yang luar biasa terjadi dan dia mau memeriahkan. Tapi dia bukan datang kayak orang datang ke pesta terus datang bawa ini main course-nya. Oh, ini saya bawa kue ulang tahun yang paling gede. Enggak, dia bawa inilah tambahan lah kayak tambahan kerupuk-kerupuk gitu atau apa gitu kan, cemilan-cemilan, dessert gitu kan, hidangan penutup. Tapi hidangan utamanya sudah ada. Dan itu Paulus mau lakukan dan dia memandang kehidupannya seperti demikian. Jadi kalau kita merasa, apakah Paulus merasa dia adalah seorang evangelis yang hebat? Wah, kalau saya datang, tolong sambut saya. Sediakan 1 stadion Gelora Bung Karno gitu karena harus ada 100.000 baptisan, kalau bisa udah ada 3.000 apa segala. Enggak. Dia datang kepada sebuah perayaan, sebuah hal yang sudah ada dan dia hanya melengkapi, hanya menambahkan dan dia lakukan itu dengan sukacita. Jadi kalau saya melihatnya ya Paulus melihat apa yang dilakukan itu dalam konteks yang seperti itu. Oke. Masuk ke aplikasinya dalam hal apa kita saat ini bisa menjadi persembahan yang hidup, Emi? Kalau mungkin secara praktisnya Kak, ya talenta kita gitu kan, sesuai kapasitas apa yang Tuhan kerjakan dalam diri kita, pasti kita punya sesuatu yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Gitu. Entah itu lewat talenta atau lewat kehidupan pelayanan kita, lewat pekerjaan juga kita. Seperti tadi yang Pendeta Wilson sampaikan juga, kita bisa memilih menjadi orang yang memantulkan karakter Kristus itu. Pendeta? Banyak ya. Waktu kita itu bisa kita persembahkan. Uang kita, kalau di zaman gereja mula-mula ini kan mereka ini dikatakan aktif ya memberitakan Injil dari rumah ke rumah. Ya, mereka kemudian juga membuka rumah mereka untuk KPA gitu ya. Jadi kalau enggak mereka yang datang ke rumah orang untuk sharing gitu, membicarakan firman Tuhan, ya rumah mereka yang diundang orang. Jadi memang hidup mereka ini sudah untuk Injil, gitu. Itulah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan itu. Jadi bukan untuk mereka lagi, tapi bagaimana supaya orang lain juga selamat, gitu. Karena dengan kita aktif memberitakan kabar keselamatan, itu semakin memastikan posisi keselamatan kita, gitu. Saya kasih contoh, gitu ya. Ketika guru mengajar, kita mungkin belum paham sepenuhnya. Gitu. Tapi ketika kita kerjakan itu, kita coba, kita latih, itu kita makin paham. Nah, ketika kita ajar lagi orang, kita ajarin orang begini loh, yang dimaksud guru itu, dia terangkan itu, kita akan lebih paham lagi, gitu, akan lebih ahli lagi. Gitu. Nah, itu yang Tuhan mau, keselamatan ini semakin nyata dalam hidup kita, bukan sebatas penerimaan logika lagi, tapi memang sudah menjadi pengalaman hidup. Dan itulah sinar terang yang kemudian berdampak, yang terasa, yang menuntun orang gitu kepada keselamatan. Terima kasih Pendeta. Ya. Dan ini menjadi tantangan ya bagi umat-umat Kristen, terutama yang tinggal di kota metropolitan yang sangat sibuk, bagaimana kita dapat melakukan seperti jemaat mula-mula ini. Kita membuka rumah kita untuk berbaktian, kita mengundang orang untuk belajar Alkitab bersama, kita memberikan waktu, memang menginvestasikan waktu agar yang kita lakukan bukan hanya untuk bagi diri kita sendiri, bekerja, mendapatkan penghasilan bagi diri kita sendiri, tapi kita membagikan kabar baik kepada orang lain. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini.
Di perikop terakhir dari Filipi 2 itu membahas mengenai Timotius dan Epafroditus. Siapakah mereka dan apa perannya di dalam pelayanan Paulus? Pendeta Saud. Ya. Timotius ini seorang muda ya, bisa dibilang pendeta muda lah pada saat itu, yang sangat aktif gitu ya, sangat giat, bahkan dibawa dalam beberapa perjalanan misionarisnya. Timotius ini terlibat langsung gitu ya dalam pelayanan. Demikian juga dengan Epafroditus ya. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah teruji ya dalam pelayanan karena ketahanannya menderita. Ya. Jadi kata pengorbanan itu mencurahkan darahku, kata Paulus, itu juga sudah dilakukan oleh dua orang ini. Ya, mereka cukup beranilah mempertaruhkan nyawa mereka untuk melayani, untuk menemani Paulus. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa mereka berdua ini menjadi contoh, ya, teladan, bahkan yang bisa dikatakan hampir sepadan lah, sama dengan sehati dengan Paulus begitu ya. Karena mereka dikatakan bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain. Ya. Inilah kualitas seorang yang sudah menerima keselamatan dan yang kemudian dikatakan bersinar, ya, menjadi terang. Yang pertama, mereka sehati dan sepikir. Sering sekali di gereja kita ini gagal menjadi terang, menjadi saksi, ya, ketika orang datang ke gereja tapi yang dilihat keributan gitu kan. Mungkin doktrinnya udah hebat gitu ya, tapi kok orang-orangnya ribut ya. Nah ini kan jadi masalah. Itu jadi bukan terang yang kita bawa, jadi kegelapan gitu ya. Jadi sehati dan sepikir itu menjadi penting ya, keteladanan dari dua orang ini. Ya, kalau kembali kita ke ayat hafalan kita ya, dikatakan supaya kamu tidak berbantah-bantah ya, tidak bersungut-sungut. Itu kan kebalikan dari sehati sepikir ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ini sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau seandainya ya, kita ini umat-umat Tuhan yang sudah menerima keselamatan, memikirkan atau peduli dengan orang lain, tidak hanya memikirkan diri kita menuntut gitu ya. Jadi jangan juga kita mengaku umat Tuhan tapi kita masih mengharapkan dilayani gitu ya. Dan bisa lagi setelah menjadi umat Tuhan justru kita harus berpikir melayani. Gitu. Banyak sekali gereja tidak berkembang karena umat-umatnya itu ya pengen diperhatikan, pengen dilayani, pengen mendapat keuntungan ya dari gereja. Terus kalau ketika nggak dapat bagian dibilang, di manakah kasih itu? Kan ada kan jemaat yang seperti itu gitu. Harusnya tidak begitu lagi. Kita sudah menerima kasih Tuhan yang begitu besar itu. Nah saatnya kita menyatakan itu. Gitu. Jadi bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan orang lain ini menjadi ukuran iman dan keselamatan kita. Ya. Kemudian memiliki karakter yang teruji. Ya, itu di Filipi 2 ayat 22 ya. Nah, kenapa disebut teruji? Karena itu tadi, ketika mereka harus mengalami pergumulan, ya, penderitaan, mereka tidak mundur, justru bersukacita dalam penderitaan itu. Coba kita melayani di gereja, diomongin sedikit, udah mundur gitu, udah hilang sukacitanya. Gitu. Nah, mestinya dalam berbagai pergumulan dan penderitaan, fokus kita bukan lagi diri kita, tapi Kristus gitu. Nah, itu dua hal yang kita bisa lihat dari dua orang ini ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Mungkin ditambahkan. Ya mungkin kalau tambahannya adalah salah satu yang seringkali ketika kita melihat orang seperti apa sih yang bisa bekerja bersama-sama. Kalau kita melihat Paulus itu kan orang yang luar biasa. Kita tahu dia mengatakan dia orang Farisi, dia begini, murid daripada Gamaliel, apalah segala macam, ada kredensialnya gitu kan. Dan karena kita bertanya sebenarnya kalau Paulus itu adalah orang yang hebat, ada juga kan kalau kita bilang ajudan mungkin terlalu ini ya, bukan murid-muridnya ataupun anak buahnya lah ya, yaitu Timotius, dan yang paling long term, yang paling dalam
kelanjutan kan Timotius Epaphroditus ini sebenarnya kan berasal dari Filipi, terus mereka dikirim oleh orang Filipi untuk cari kabar tentang Paulus, tapi kemudian di sana sempat bekerja bareng, lalu Epaphroditusnya sakit lah atau sekarat, mereka dengar kabar, khawatir, akhirnya sama Paulus kirim balik lah, udahlah supaya kamu nggak khawatir. Nah, jadi agak dua orang ini agak berbeda ya. Tetapi yang menjadi rekomendasi daripada Paulus mengenai kedua orang ini adalah mereka ini tahan uji. Bukan mereka ini adalah orang yang punya karunia. Wah, mereka ini adalah orang yang punya karunia menginjil. Oh, mereka ini adalah orang yang orator urung. Oh, mereka ini adalah orang yang macam-macam lah, bisa menyanyi, main piano lah, apa segala macam. Bukan itu. Tapi mereka ini adalah orang yang tahan uji. Tahan uji artinya apa? Yang membuat seseorang itu bisa direkomendasikan di dalam sebuah pelayanan, ya betul, pastinya perlu karisma. Dalam arti bukan karisma dalam arti pandangan kita mengenai karisma dia keren apa segala, tapi itu karisma ini adalah kata Alkitabiah mengenai pemberian, gifts gitu kan. Milikilah pemberian rohani, ini karisma daripada rohani. Jadi ada apa karisma rohani? Yaitu tadi mengajar, berbuat apa lain-lain. Tetapi di sini bukan itu yang di-highlight, tetapi lebih kepada bagaimana mereka ini tahan uji. Jadi kadang-kadang saya sebagai orang, apakah saya bisa menjadi pelayan yang baik? Saya nggak bisa menyanyi, saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Bisa. Yang penting kamu itu tahan uji. Tahan uji artinya apa? Ya di dalam pencobaan, di dalam kesetiaan, di dalam kesungguh-sungguhan, di dalam kekonsistenan. Nah, itulah yang membuat baik Timotius maupun Epaphroditus ini direkomendasikan dengan begitu luar biasanya oleh Paulus. Jadi saudara dan saya bisa juga seperti itu, terlepas daripada apa karunia rohani yang kita miliki, tetapi bila mana karunia rohani itu tidak teruji, maka ya sia-sia juga. Dan inilah yang Paulus sementara sedang sampaikan. Dan makanya kalau tadi dihubungkan dengan pembahasan kita di Filipi pasal 2 mengenai kerjakanlah keselamatanmu, karena Allah sudah mengerjakan. Nah inilah ketika dua orang ini mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Allah sudah kerjakan di dalam diri mereka dan mereka mengerjakannya keluar. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya mereka dapati tahan uji dan mereka lah yang mendapatkan kalau bisa bilang pujian lah kalau kita bisa katakan daripada Paulus mengenai pelayanan mereka. Oke. Nah, berbicara mengenai tahan uji nih ya. Kita tahu di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan bahwa pencobaan kita tidak melebihi kekuatan kita. Artinya di dalam ujian atau pencobaan ini, apakah itu datang karena Tuhan tahu kita sanggup? Artinya mungkin ya seperti Ayub gitu ya. Tuhan tahu Ayub sanggup dan akan menang walaupun berat. Atau memang ujian itu datang, pencobaan itu datang sebagai penguji bagi kita atau pembuktian bagi kita supaya kita naik kelas, kalau dari Emi? Kalau menurut aku sih dua-duanya sih Kak. Dua-duanya? Karena kan kalau kita ingat Roma 8 ayat 28, ini kalau untuk kembali ke kita ya, bahwa segala sesuatu Allah kerjakan untuk mendatangkan kebaikan gitu. Artinya ya memang ketika mungkin terasa berat, tapi bagi kita pun itu seperti pemurnian tabiat lah seperti itu. Kita semakin kuat. Kalau papa saya pernah ajar, ibarat kalau kita ke gym, itu latihan otot gitu kan, angkat beban, sakit gitu. Tapi lama-lama kita bisa jadi lebih kuat, bisa angkat beban yang lebih berat. Mungkin ujian juga seperti itu, supaya iman kita semakin berakar di dalam Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Nah, di lain sisi adalah, kalau kita ingat cerita Stefanus gitu kan, kadang Tuhan izinkan atau Ayub, Tuhan izinkan sepertinya kita nggak mengerti kenapa, tapi yang pasti adalah, itu sesuai kehendak Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau Stefanus, kenapa dia diizinkan seperti itu kan? Pada akhirnya dia lewat kematiannya itu sehingga gereja mula-mula tersebar kan. Tapi bagaimana supaya kita ketika ada dalam tantangan itu bisa bahkan seperti pendeta bilang bersukacita lah, merasa bersukacita seperti Paulus malahan. Kalau kita lihat Stefanus, fokusnya bukan ke dirinya, bukan ke aduh saya begitu menderita Tuhan. Tapi malahan kalau kita baca kisah Stefanus, dia melihat kemuliaan Allah. Itu yang membuat dia dipenuhi roh dan membuat dia penuh, kalau mungkin dibilang bisa tahan uji melewati kesukaran itu. Seperti itu, Kak. Apa nih yang mau ditanya? Yang tadi pendeta, apakah ujian itu memang karena Tuhan tahu kita sanggup, atau memang sebagai penguji, kita bisa naik kelas atau enggak? Gitu. Jadi udah dijawab tadi. Yeah.
benar bahwa ujian itu adalah memurnikan ya, memurnikan. Tapi begini, Tuhan itu selalu bertindak bukan hanya untuk satu sisi, tapi dampaknya itu selalu universal gitu, meluas. Satu sisi memang membentuk kita, tapi satu sisi itu jadi pelajaran juga untuk menguatkan yang lain. Gitu. Dan dari pelajaran ini kan kita jadi apa ya? Jadi dikuatkan gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman mereka ini, khususnya Timotius dan Epaphroditus ini kan, ini juga menjadi pengalaman yang bisa menguatkan kita. Kalau kita baca ini pengalaman hidup mereka, Paulus akui ini di ayat 30 ya, Filipi 2 itu. Dia bilang, sebab karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati. Dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi luar biasa ini si Epaphroditus ini ya. Walaupun nama ini hanya di sini disebutkan, tapi pengalaman pelayanannya dan imannya benar-benar menjadi pelajaran. Kurang menderita apa ini? Sampai nyawanya gitu ya. Hampir hilang, hampir dikorbankan. Ya, kita belum buat apa-apa sudah sudah merasa melakukan banyak hal gitu ya. Nah, tapi saya mau menyoroti ini. Kita naik ke atas ya. Di ayat 29. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Ini juga bagi kita ini baik, tapi bagi orang yang diutus itu ini jadi bahaya. Kenapa? Karena dia jadi menuntut penghormatan gitu kan. Ada di jemaat yang seperti itu. Ya, kata ekstrimnya gila hormat gitu ya. Karena ada dasar ayatnya, ya, orang-orang yang melayani itu harus dihormati. Nah, semua pelayan-pelayan baik itu pendeta maupun tua-tua jemaat, ya, ini konteksnya ini bukan menuntut, dihormati, gitu. Ada dasarnya kenapa mereka harus dihormati, ya, karena mereka dikatakan itu tadi sudah nyaris ya mempertaruhkan jiwanya. Jadi jangan kita belum buat apa-apa, tapi kehormatannya sudah harus tinggi-tinggi gitu kan. Nah ini tidak boleh. Jadi pelayanan itu bukan menuntut, tapi memberi. Ya. Dan apa yang kita buat itu tidak harus kita perhitungkan. Karena hitung-hitungannya itu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat dengan kita, dan apa yang sudah kita buat, itu kan gak sebanding gitu. Nah kalau ini bisa, mereka ini kenapa dihormati, diminta jemaat di Filipi menghormati mereka ini, karena sudah mirip dengan apa yang dilakukan Yesus, mengorbankan nyawanya, gitu. Nah, ini jadi pelajaran juga ya tentang bersinar seperti cahaya di malam hari ini. Ini adalah pengalaman keselamatan yang kita terima dari Yesus, sehingga itu kita kita peragakan gitu ya, kita praktekkan sehingga orang melihat terang itu gitu. Tidak harus menuntut orang menghormati kita atau mendapat upah gitu. Tapi karena kita sudah terima dari Tuhan, sekarang bagian kita memberikan. Jadi ciri orang yang sudah selamat, ini saya mau garis bawahi, ciri orang yang sudah selamat adalah mereka yang merindukan orang lain supaya selamat. Jadi kalau saya tidak peduli kamu mau selamat atau tidak, itu menegaskan bahwa saya sendiri belum selamat. Tapi kalau dalam hati saya ada kerinduan untuk menyelamatkan orang lain, bahkan berani berkorban demi menyelamatkan orang lain, itulah orang yang sudah diselamatkan. Nah, seperti itu. Terima kasih pendeta. Nah, mungkin di satu sisi memang kita melihat ada andil jemaat ya untuk istilahnya menjadikan terkadang pendeta ataupun tua-tua ataupun pemimpin dalam organisasi menjadi ingin dihormati karena awalnya mungkin hanya ingin memberikan penghormatan, tapi karena lama-lama sering terlalu dan selalu dilakukan, akhirnya karena saya pimpinan saya harus duduk paling depan, karena saya
pendeta kan saya harus begini, saya harus begitu gitu. Dalam konteks ayat ini di Filipi 2:29 ini, seperti apa sih menghormati orang-orang seperti ini di dalam kondisi kita zaman sekarang, pendeta? Ya, kalau bagi saya sih kadang-kadang ketika kita bicara soal penghormatan dan gila hormat, apakah salah bagi seseorang untuk minta dihormati? Tidak. Bila mana memang dia layak untuk dihormati. Dan yang salah adalah kebanyakan adalah bahwa ya tadi seperti sudah disinggung kan, tidak layak untuk dihormati ataupun dia hanya by position, hanya karena jabatannya aja, tapi dia belum ada achievement-nya, belum ada pencapaiannya, belum ada yang dia lakukan. Karena jabatan saya ketua jemaat, jabatan saya pendeta, hormati saya. Berarti kan harus hormati jabatannya, tapi bukan orangnya. Tapi kalau di sini Paulus tidak mengatakan demikian. Dia kan hormatilah orang-orang yang demikian, yang seperti apa? Yang ini yang sudah mau mati, yang sudah tahan uji, yang sudah apa segala macam. Jadi kalau di budaya Amerika lah ya, mereka kan sangat menghormati tentara, veteran. Nah ini kalau bilang veteran, kalau veteran itu ada kalau mungkin kalau bagi kita seperti hari pahlawan gitulah. Pas hari pahlawan itu kan semua orang, banyak veteran-veteran itu yang pakai seragamnya, gitu kan, supaya ya inilah penghargaan kepada veteran. Lalu tiap kali ketemu kita salami, thank you for your service, terima kasih atas pelayananmu, apa segala, dihormati gitu kan. Tapi ada juga orang-orang yang nggak pernah masuk tentara, nggak pernah ikut perang ya. Amerika kan banyak perangnya, perang Korea, perang Vietnam, 1-2, apalah Iran, apa segala, Irak. Tapi pakai baju tentara dan supaya dihormati. Nah ini jadi kayak gitu. Dan kadang-kadang ya perlu kita akui bahwa di dalam pelayanan, di dalam kerohanian banyak yang seperti itu, mengenakan jubah pelayanan tapi tidak, mungkin kalau dibilang tidak pernah melayani ya, tidak ada pengorbanan juga ya, tapi ya mungkin kurang lah gitu. Jadi lebih pengen kelihatan dihormatinya karena dia melayani sedikit, tetapi belum banyak gitu yang dia lakukan. Nah itulah sebenarnya nggak perlu. Tapi kalau di dalam hal ini Paulus mengatakan ya dia yang sudah tahan uji, dia yang sudah benar-benar menginginkan keselamatanmu, mempertaruhkan nyawa, sudah hampir mati, apa segala, yang demikian dihormati dan patut dan perlu dan harus bagi kita untuk menghormati yang demikian. Kalau kita sambungkan dengan tema kita bersinar seperti cahaya di malam hari, kita mengangkat orang-orang yang bersinar. Kenapa? Karena kita butuh terang. Dan kita memang butuh orang-orang supaya tadi kalau bilang soal naik level ada orang-orang yang harus kita minta supaya dia naik level. Kita berikan tugas dan tanggung jawab lagi ya. Kalau dalam kisah bisnis nih berapa bulan kemarin kan, Elon Musk, dia kalau nggak salah tahun lalu sempat terlibat di dalam pengadilan karena dia menurut perjanjian kurang lebih 10 tahun yang lalu, kalau dia sampai membawa Tesla sampai ke tahap ini, dia akan digaji berapa tuh, 10.000 triliun rupiah gitu. Itu nggak masuk akal. Tapi buktinya dia bisa. Dan perusahaan butuh orang yang seperti itu supaya bisa diangkat. Bukan perusahaan, senang kami membayar dia 10.000 triliun. Enggak. Tapi karena orang ini sudah berhasil membawa perusahaan mendapatkan 100.000 triliun. Nah, misalnya contohnya kan seperti itu. Dan kadang-kadang di dalam hal ini, kita membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi terang. Dan orang yang menjadi terang inilah perlu kita angkat, kita hormati, supaya apa? Orang lain juga mengetahui bahwa orang-orang yang seperti ini loh yang perlu kita hargai. Gantinya cuma terang-terang yang palsu gitu loh. Ada yang aslinya. Jadi kalau kita memberikan penghormatan kepada yang asli, itu sebenarnya sesuatu yang penting supaya orang bisa melihat, mana nih, kalau yang aslinya seperti ini, yang bagus, yang berkorban, terus tiba-tiba ada yang datang cuk-cuk ini, terus pura-pura, terus apa segala, kan langsung kebanting dong gitu kan. Gitu. Jadi penghormatan itu perlu, tetapi biarlah kita berikan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang demikian. Nah, kalau dalam konteks ini mungkin. Terima kasih pendeta. Wah, ini diskusi kita mungkin masih bisa lebih panjang ya, tapi karena waktu yang memisahkan, pendeta Saud boleh berikan kesimpulan atas pelajaran kita. Baik. Sebelum kesimpulan, saya tambahkan 1-2 kalimat lagi tentang Epaphroditus ya. Dia ini dihormati bukan karena status sosialnya, ya, tetapi karena semangat pengorbanannya dan kesetiaannya. Jadi jangan sampai nanti kita mau dihormati tapi tanpa pengorbanan. Belum ada yang dilakukan, tapi sudah pengen dihormati, itu akan
Apalagi ketika nggak dihormati, sakit hati. Ini repot lagi nih urusannya ini. Ya, oke. Dari pelajaran kita ini, ya, di pelajaran yang kelima, bersinar seperti cahaya di malam hari, ada beberapa poin-poin tadi yang sudah kita bahas. Yang pertama, bahwa terlihat jelas hubungan antara iman dan perbuatan, gitu ya. Usaha kita itu bukanlah supaya selamat, mendapatkan keselamatan, tetapi Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatunya itu. Dia yang memberikan keselamatan melalui pengorbanannya. Usaha yang bisa kita lakukan adalah membuka hati kita, ya, menggunakan kuasa memilih kita untuk mengizinkan Dia berkarya dalam hidup kita. Setelah keselamatan itu nyata dalam hidup kita, maka yang ada, kita akan bersinar. Ya. Sinar itulah yang menuntun orang lain kepada keselamatan. Sekali lagi saya katakan bahwa ciri orang yang sudah selamat adalah di dalam jiwanya ada kerinduan untuk membawa orang lain supaya selamat. Nah, yang kedua, kita juga sudah belajar tadi bahwa sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi terang, ya, bagi dunia, mengikuti jejak Yesus, sang teladan kita. Dan itulah yang diperagakan oleh Paulus, Timotius, dan tokoh yang ketiga tadi Epaphroditus. Ya. Kemudian yang terakhir, ketika kita berhadapan dengan pencobaan, ya, pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, itu tadi sudah disampaikan adalah untuk memurnikan kita. Di saat yang sama itu menjadi pelajaran bagi orang lain. Jadi dampaknya ganda gitu ya. Dan ketika kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah sarana yang Tuhan buat untuk mengembangkan kualitas-kualitas, ya, dalam diri kita untuk pelayanan yang lebih berhasil. Dan di dalam pergumulan itu Tuhan sudah memberikan sukacita. Gitu. Itulah bedanya orang Kristen yang sudah menerima keselamatan dengan orang Kristen yang sekedar jubah tadi yang dikatakan, gitu ya. Ada sukacita yang lahir dari dalam, gitu. Bukan karena begitu dia naik posisi jabatan, gitu ya, terpilih jadi departemen. Kemarin kan baru pemilihan-pemilihan nih ya, organisasi kita ini ya. Ada yang dipilih jadi pemimpin-pemimpin departemen-departemen, lalu terlihat bersukacita dia. Lalu di satu sisi mereka yang tidak terpilih kelihatan cemberut, gitu ya, hilang sukacitanya. Ini tidak boleh yang seperti itu, ya, karena kita dihormati, kita mendapatkan sukacita itu bukan karena posisi atau status, tapi karena pengabdian kita dalam pelayanan kita. Jadi apapun posisi kita sebagai umat-umat Tuhan, jemaat biasa, sebagai pemimpin-pemimpin di gereja, ya, ketua, sebagai pendeta, sebagai pemimpin di organisasi kita, di tingkat conference, uni, dan seterusnya sampai ke GC, kita harus melihat ini adalah suatu panggilan pelayanan yang dipenuhi dengan pengabdian dan pengorbanan. Ya, supaya kita, seperti Paulus katakan, yang paling dirindukan adalah dia ingin menjadi seperti Yesus, ya, dalam hal karakternya. Itu kesimpulannya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Teman-teman, kita harus mengakhiri diskusi kita, tapi kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita atau sepanjang triwulan ini, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Saat ini kita masuk dalam sesi tanya-jawab bersama dengan Pendeta Edi Mangin. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Untuk pertanyaan pertama datang dari Anastasia. Pertanyaannya seperti ini Pendeta. Saya masih belum paham sama penjelasan Pendeta yang soal bersukacitalah senantiasa itu. Yang Pendeta bilang bersukacita itu jangan pura-pura. Jadi apakah boleh untuk tidak bersukacita? Boleh berhenti di situ saja, atau kita cari-cari sesuatu yang bisa bikin kita bersukacita? Tolong penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih, Yola. Jadi pertanyaan itu didasarkan di dalam Filipi 4 ayat 4 ya. Ayat itu sampaikan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan,
bersukacitalah. Jadi yang pertama kalau kita lihat di ayat ini, dalam bentuknya, dalam bentuk tata bahasanya itu menjelaskan bahwa memang itu ada sebenarnya bersukacita itu perintah. Jadi itu perintah yang diberikan kepada kita. Terus yang kedua kalau kita lihat itu memang perintah yang menyuruh kita tidak hanya dilakukan sekali, tetapi berkesinambungan. Jadi artinya memang secara berkelanjutan gitu. Jadi artinya bahwa memang itu harus kita lakukan. Nah, bersukacita ini sebenarnya sumbernya itu Tuhan. Jadi ini yang paling penting untuk kita berikan perhatian bahwa bersukacitalah di dalam Tuhan. Jadi sukacita yang dimaksudkan di sini adalah bukan sumber yang berasal dari diri kita. Karena memang hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan ini. Itulah sebabnya ini harusnya dibangun berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Dan ingat kata sukacita ini berbeda dengan perasaan kita. Jadi ada dikatakan tadi apakah kalau saya bersedih saya boleh stop untuk bersukacita? Saya pikir tidak. Kalau tersenyum mungkin bisa ya. Kita pada saat kita bersedih kita bisa tersenyum. Ya itu no problem gitu. Tapi sukacita ini lebih ke arah keteguhan hati. Jadi pada saat kita bersedih, kita tidak perasaan itu tidak akan mempengaruhi pendirian kita walaupun memang perasaan itu melukai hati kita. Tetapi ingatlah selalu bahwa kata sukacita atau bersukacitalah senantiasa yang Tuhan maksudkan ini adalah di dalam Tuhan. Jadi sumbernya adalah Tuhan sehingga kita bisa memahami bahwa memang kita minta itu dari Tuhan. Baik, terima kasih penjelasannya Pendeta. Ini luar biasa ya. Jadi bagaimana apapun kondisi kita di luar, di dalam hati kita bersukacita di dalam Tuhan. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Gisesa Channel. Ini menarik nih Pendeta, dan ada beberapa poin pertanyaan yang ditanyakan. Paulus bukannya sudah dibebaskan, tetapi karena dia minta banding ke Kaisar, makanya dia tetap di penjara. Pertanyaannya, apakah kita perlu melakukan seperti Paulus saat ini, yang seharusnya bisa bebas, tapi karena ngotot untuk banding, makanya dia tetap di penjara? Kedua, bukannya menginjil di penjara dibatasi ruang dan waktu? 3. Apa kira-kira alasan Paulus naik banding ke Kaisar? Dia adalah warga negara Roma sehingga orang Yahudi tidak mungkin bisa membunuhnya. Maka menurut pandangan saya, Paulus telah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam keadaan aniaya. Bukankah demikian? Kalau tidak dipenjara, maka jemaat Efesus, Galatia, bahkan jemaat-jemaat lain akan dikunjungi Paulus bukan melalui surat tetapi secara pribadi. Boleh Pendeta? Oke, baik. Jadi ini memang harus kita lihat dalam kisah atau ceritanya ya. Jadi ceritanya ini ada dalam buku Kisah Para Rasul. Ya. Nah kalau kita perhatikan di buku Kisah Para Rasul ini, yang pertama adalah soal naik banding ya. Jadi kan sebenarnya Paulus dari Yerusalem ini dibawa ke Kaisarea. Jadi yang pertama yang jadi wali itu ada Felix. Tapi setelah itu dia digantikan oleh Festus. Nah pada saat digantikan oleh Festus, Festus ini sudah lakukan penyelidikan. Dan dia temukan sebenarnya bahwa Paulus ini tidak bisa ditindaki, nggak bisa dihukum karena memang nggak ada kejahatan yang setimpal. Ya, makanya waktu Raja Agripa datang, sebenarnya pernyataan itu adalah pernyataan Raja Agripa. Jadi Raja Agripa katakan begini, sebenarnya dia seandainya tidak naik banding sudah bisa dibebaskan. Tapi pertanyaannya adalah, ini sudah 2 periode berganti pemimpin, Paulus tidak dilepaskan. Jadi memang kondisi geopolitik pada saat itu tidak segampang itu. Karena kan ini isunya soal orang-orang Yahudi kan yang menjadi masyarakat pada saat itu. Jadi kalau dikatakan bahwa Paulus mau naik banding, itu mungkin jauh lebih memungkinkan. Kenapa saya katakan jauh mungkin? Karena ada juga kaitannya sebelum di pengadilan itu sudah ada penglihatan yang Rasul Paulus dapatkan di dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Mungkin bisa dibaca di situ. Kisah Para Rasul 23 ayat 11. Coba baca. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Oke.
Jadi memang sudah ada gambaran di sana bahwa memang dia disuruh ke Roma. Jadi pikir Paulus adalah boleh aja dia balik ke Yerusalem, tetapi ingat di Yerusalem itu walaupun memang dia adalah warga negara Roma, tetapi dia kan sebenarnya bisa aja dibunuh karena ada komplotan 40 orang kan yang mau bunuh dia. Makanya si kepala pasukan ini kenapa dia ungsikan? Karena ada informasi yang dia dapatkan. Makanya dia ungsikan ke Kaisarea. Itulah sebabnya lebih memungkinkan dia ke Roma walaupun di dalam konteks atau kondisi sementara ditahan gitu. Ya itu dia. Terus yang selanjutnya adalah di buku Filipi dia sempat sampaikan di ayat yang ke-22 bahwa justru waktu dia di Roma dia justru berjumpa dengan orang-orang yang ada di kekaisaran Roma. Jadi artinya dia berinteraksi dengan orang di sana. Ya, jadi itulah sebabnya kalau ditanyakan apakah lebih baik, kita nggak tahu bahwa memang Allah akan bekerja di dalam segala sesuatu gitu. Dan kita yakin itu bahwa dia akan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah itulah sebabnya kalau kita bisa berandai-andai, lebih baiklah dia lakukan penginjilan pribadi langsung ketimbang harus tulis surat. Ya in some sense mungkin bisa jadi gitu. Nah, tetapi mungkin justru di dalam kondisi seperti ini kita justru melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih powerful. Karena justru ketika ada di dalam penjara dia menulis surat. Nah ini pentingnya menulis surat. Di dalam buku Kisah Para Rasul itu adalah cerita tentang pelayanan Rasul Paulus. Itu adalah bagus untuk konsumsi rohani kita. Tetapi berbicara tentang konteks komunitas jemaat, kita perlu nasihat sama seperti yang dilakukan Paulus dalam penjara. Bisa aja kalau seandainya Rasul Paulus tidak lakukan tulisan itu, bisa saja barangkali banyak pelayanan yang bisa dibuat. Tapi masalahnya adalah nasihat-nasihat untuk jemaat ini, yang which is kita yang hidup sekarang ini kita tidak akan dapatkan itu. Jadi itulah sebabnya di dalam penjara sekalipun mungkin akan bisa lebih powerful itu karena surat ini tidak hanya dibaca oleh orang-orang yang ada di jemaat-jemaat setempat pada saat Rasul Paulus hidup, tetapi sampai generasi kita sekarang dibaca, dan prinsip kondisi jemaat yang sekarang ini barangkali pada prinsipnya sama masalah-masalah yang ada di jemaat, sehingga nasihat-nasihat kepada jemaat ini sangat baguslah kita baca gitu. Jadi barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Jadi Paulus tidak menjurumuskan dirinya, tidak tolol di sana, tapi kita lihat bahwa begitulah kasih karunia bekerja luar biasa dengan bimbingan Tuhan sendiri, bahwa Rasul Paulus walaupun dalam kondisi seperti itu, ingat ketika dia berikan nasihat ini kepada nasihat ini kepada jemaat, ya dia kan sementara dalam penjara gitu kan. Jadi artinya bahwa dia kuatkan jemaat dalam pengertian bahwa biarlah semuanya itu di dalam konteks di mana tulisan-tulisan ini akan memberikan pelajaran sangat berharga bagi jemaat-jemaat untuk kita yang hidup sekarang. Barangkali itu ya. Terima kasih Pendeta. Jadi ini Pendeta sudah katakan ya, Paulus tidak menjerumuskan dirinya, dan kita juga tidak memiliki alasan walaupun di dalam Alkitab dikatakan mengikut Kristus kita mungkin menderita, kita pasti menderita aniaya, tapi kita tidak mencari penderitaan kita sendiri, kita tidak menjerumuskan diri sendiri, sama seperti apa yang Paulus lakukan, karena Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi Paulus pada saat itu. Dan semoga ini dapat menjawab bagi teman-teman yang telah bertanya, dan tentunya kalau misalnya masih ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta kesediaan Pendeta Saud untuk berdoa. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang indah. Kami boleh belajar bersama dan berdiskusi pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat, khususnya dari kitab Filipi, bagaimana pengalaman hamba-Mu, Rasul Paulus, dan juga Timotius, dan Epaphroditus. Kiranya kesaksian hidup mereka dan pengalaman pelayanan mereka memotivasi kami untuk lebih giat dalam pelayanan kami sebagai orang-orang yang sudah
menerima karunia keselamatan dari Yesus, maka kami juga terpanggil untuk menjadi terang, bersinar agar banyak orang dituntun kepada keselamatan melalui Yesus Kristus. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memperlengkapi kami di dalam pelayanan masing-masing kami dimanapun kami berada. Di tempat pekerjaan kami di kantor, kami boleh menjadi saksi yang hidup. Di lingkungan kami bermasyarakat, bersosial, kami boleh dilihat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai terang, sebagai garam yang memberi dampak kebaikan dan keselamatan bagi orang lain. Berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang bertugas, kru di Hope Channel Indonesia ini, agar kiranya pelayanan mereka melalui media ini akan semakin banyak umat-umat Tuhan yang mengenal kebenaran dan diselamatkan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan oleh karena pelajaran yang sangat baik, dan Roh Kudus jugalah yang akan menolong kami untuk menghidupkan, mengaplikasikan setiap pelajaran yang sudah kami diskusikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saud, Emi, dan juga Pendeta Wilson. Kita sudah berdiskusi bersama, dan kiranya melalui pelajaran ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan telah memberikan terangnya, kasihnya, kebaikannya kepada kita, dan bagaimana kita merespon juga dengan memancarkan terang, dengan memancarkan kasih, memancarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita akan menjadi sinar, sehingga kita akan menjadi terang di cahaya di tengah kegelapan. Kita akan belajar di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.